Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Pida di channel YouTube Pida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan membaca buku Think and Grow Rich. Di tangan Anda ada buku sukses terlaris sepanjang masa yang sudah direvisi dan diperbarui untuk kehidupan di abad ke-21. Think and Grow Rich adalah karya fundamental sang penulis buku sukses legendaris Napoleon Hill, rekan sezaman Dale Carnegie. Buku yang pertama kali diterbitkan tahun 1937 ini sekarang tetap sama ampuhnya seperti tiga dasawarsa lalu dan akan mengubah hidup Anda selamanya. Dalam versi revisi ini, Arthur R. Pell, PhD, pakar penerapan filosofi Hill, menyisipkan berbagai anekdot tentang cara para jutawan dan miliarder kontemporer seperti Bill Gates, Mary Kay Ash, Dave Thomas, dan Sir John Templeton meraih kekayaan mereka. Semuanya memberikan contoh penerapan salah satu konsep kunci Hill. Banyak kiat sukses yang Anda baca di berbagai bestseller lain berasal dari buku ini. Buktikanlah sendiri. Untuk sekedar informasi, Napoleon Hill lahir di Virginia pada tahun 1883 dan meninggal pada tahun 1970 setelah lama sukses berkarir sebagai konsultan para pemimpin bisnis, sebagai dosen, dan sebagai penulis. Think and Grow Rich adalah pemenang rekor buku terlaris sepanjang masa di bidangnya. Terjual 15 juta eksemplar di seluruh dunia dan menjadi tolak ukur gagasan motivasional selama 3 dasawarsa terakhir. Kita sudah baca buku ini sebelumnya sampai bab 8. Kali ini kita akan lanjutkan baca bab 9, kegigihan. Upaya berkelanjutan yang diperlukan untuk membangkitkan keyakinan. Langkah ke-8 menjadi kaya. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegigihan adalah salah satu faktor penting dalam prosedur mentransmutasikan hasrat menjadi wujud moneternya. Landasan kegigihan adalah kekuatan kemauan. Daya kemauan dan hasrat ketika dikombinasikan dengan sempurna akan menjadi pasangan luar biasa. Orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan sangat banyak biasanya dikenal berdarah dingin dan kadang tak punya belas kasihan. Mereka sering disalahpahami. Yang mereka miliki adalah daya kekuatan yang mereka campur dengan kegigihan dan gunakan untuk menyokong hasrat mereka untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan mereka. Henry Ford sering disalah mengerti sebagai tak punya belas kasihan dan berdarah dingin. Kesalahan pemahaman seperti itu muncul karena kebiasaan Ford mengikuti semua rencananya dengan kegigihan. Umumnya, orang siap membidik sasaran dan tujuan tinggi mereka dan menyerah ketika tanda-tanda pertama perlawanan dan ketidakmujuran mulai terlihat. Hanya sedikit yang maju terus mengabaikan semua perlawanan sampai mereka berhasil mencapai sasaran mereka. Di antara sedikit orang semacam itu adalah orang-orang seperti Ford, Carnegie, Rockefeller, dan Edison. Mungkin tidak ada konotasi heroik untuk kata kegigihan, tetapi kualitas ini sama artinya dengan karbon pada baja. Proses membangun kekayaan biasanya melibatkan penerapan ke-13 faktor filosofi ini. Asas-asas ini harus dipahami. Semua yang ingin mengumpulkan uang harus menerapkannya dengan kegigihan.
Jika Anda membaca buku ini dengan maksud menerapkan pengetahuan yang disampaikan, ujian pertama atas kegigihan Anda akan datang ketika Anda mulai mengikuti keenam langkah yang diuraikan pada bab kedua, kecuali merupakan salah satu dari dua dari kecuali merupakan salah satu dari dua dari setiap 100 orang yang telah memiliki tujuan pasti yang sedang Anda bidik dan sebuah rencana pasti untuk mewujudkannya. Anda mungkin membaca instruksi-instruksi tersebut dan meneruskan kebiasaan rutin sehari-hari Anda dan tidak pernah melaksanakan perintah-perintah tersebut. Penulis sedang memeriksa hal ini pada Anda. Karena tidak adanya kegigihan adalah salah satu sebab utama kegagalan. Terlebih lagi, pengalaman dengan ribuan orang membuktikan bahwa tiadanya kegigihan adalah salah satu kelemahan paling umum pada sebagian besar orang. Inilah kelemahan yang dapat diatasi dengan usaha. Cara mudah mengatasi tidak adanya kegigihan ini sepenuhnya tergantung pada intensitas hasrat seseorang. Titik tolak semua prestasi adalah hasrat. Camkan ini selalu. Hasrat yang lemah mendatangkan hasil yang lemah. Seperti halnya api kecil menghasilkan panas sedikit. Jika Anda mendapati diri Anda kurang gigih, kelemahan ini dapat diatasi dengan membangun api yang lebih kuat di bawah hasrat Anda. Teruslah membaca sampai selesai, kemudian kembali ke bab 2 dan segera laksanakan instruksi-instruksi yang diberikan dalam keenam langkah tersebut. Semangat yang menyertai Anda mengikuti langkah-langkah tersebut akan menunjukkan dengan jelas seberapa besar atau seberapa kecil Anda berhasrat mengumpulkan uang. Jika Anda menemui diri Anda begitu-begitu saja, Anda boleh yakin bahwa Anda belum memperoleh kesadaran uang yang harus Anda miliki sebelum Anda dapat yakin mengumpulkan kekayaan. Kekayaan mengalir kepada mereka yang pikirannya telah siap menarik kekayaan-kekayaan semacam itu, seperti air yang mengalir ke laut. Dalam buku ini dapat ditemukan semua rangsangan yang diperlukan untuk menyetem pikiran biasa agar selaras dengan vibrasi yang akan menarik objek hasrat seseorang. Jika Anda lemah dalam kegigihan, pusatkan perhatian Anda pada instruksi yang ada pada bab 10 tentang kekuatan. Kelilingi diri Anda dengan kelompok mastermind dan lewat usaha kerjasama antar anggota kelompok mastermind tersebut, Anda dapat membangun kegigihan. Anda akan menemukan instruksi tambahan untuk mengembangkan kegigihan ini pada bab 4 tentang autosugesti dan bab 12 tentang pikiran bawah sadar. Ikuti instruksi-instruksi yang diuraikan pada bab-bab tersebut sampai sifat kebiasaan Anda menyerahkan kepada pikiran bawah sadar Anda sebuah gambaran yang jelas tentang objek hasrat Anda. Dari sini, Anda tidak akan terganggu lagi oleh tiadanya kegigihan. Pikiran bawah sadar Anda akan bekerja terus-menerus ketika Anda terjaga dan ketika Anda terlelap. Usaha sporadis untuk menerapkan asas-asas ini tidak ada gunanya bagi Anda. Untuk memperoleh hasil, Anda harus menerapkan semua asas tersebut sampai penerapannya menjadi sebuah kebiasaan yang menyatu dengan diri Anda. Tidak ada cara lain bagi Anda untuk mengembangkan kesadaran akan uang yang diperlukan tersebut. Kemiskinan mendekati mereka yang pikirannya mendukung hal semacam itu, karena uang mendekati mereka yang pikirannya dengan sengaja disiapkan untuk menariknya, dan lewat hukum-hukum yang sama. Kesadaran akan kemiskinan tanpa disadari menyandera pikiran yang tidak berisi kesadaran akan uang. Kesadaran akan kemiskinan berkembang tanpa penerapan secara sadar kebiasaan yang mendukung hal tersebut.
Kesadaran akan uang harus diciptakan secara teratur, kecuali seseorang sudah sejak dari lahir memiliki kesadaran semacam itu. Tangkap signifikansi penuh pernyataan-pernyataan ini pada paragraf di atas, dan Anda akan memahami pentingnya kegigihan dalam akumulasi kekayaan. Tanpa kegigihan, Anda akan kalah, bahkan sebelum mulai. Dengan kegigihan, Anda akan menang. Jika Anda pernah mengalami mimpi buruk, Anda akan menyadari nilai kegigihan. Anda sedang berbaring di ranjang, setengah terjaga, dengan perasaan Anda hampir mati. Anda tidak dapat berbalik atau menggerakkan satu pun otot. Anda sadar Anda harus mulai mengambil kembali kontrol atas otot-otot Anda. Lewat usaha gigih daya kemauan, akhirnya Anda dapat menggerakkan jari jemari tangan yang satu. Dengan terus menggerakkan jari jemari Anda memperluas kendali Anda ke otot-otot lengan Anda, sampai Anda dapat mengangkatnya. Lalu, Anda memperoleh kendali atas lengan satunya dengan cara yang sama. Akhirnya, Anda mengambil kontrol atas otot-otot kaki yang satu dan kemudian meluas ke kaki lainnya. Kemudian, dengan satu kemauan yang sangat besar, Anda mengambil kontrol penuh atas sistem perototan Anda dan meloncat dari mimpi buruk Anda. Cara ini dilaksanakan selangkah demi selangkah. Anda mungkin merasa perlu meloncat keluar dari inersia mental Anda. Dengan prosedur yang sama, bergerak perlahan pada awalnya, kemudian meningkatkan kecepatan Anda sampai Anda memperoleh kendali penuh atas kemauan Anda. Bersikaplah gigih betapapun lambat Anda harus bergerak pada awalnya. Kegigihan menghasilkan keberhasilan. Jika Anda menyeleksi kelompok mastermind Anda dengan cermat, Anda akan menemukan minimal seseorang yang akan membantu Anda mengembangkan kegigihan. Beberapa orang yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan melakukan hal tersebut karena kebutuhan. Mereka memupuk kebiasaan gigih karena mereka begitu terdesak oleh keadaan sehingga mereka harus gigih. Kegigihan tak bisa digantikan. Kualitas ini tidak dapat digantikan oleh kualitas apapun lainnya. Camkan ini, dan kegigihan akan mengangkat semangat Anda pada awalnya ketika keadaan nampak sulit dan lambat. Mereka yang telah memupuk kebiasaan gigih nampaknya menikmati perlindungan dari kegagalan. Tak peduli berapa kali kalah, pada akhirnya mereka menjadi pemuncak tangga. Kadang, seperti ada seorang pemandu tak terlihat yang tugasnya menguji orang lewat semua pengalaman yang menjatuhkan semangat. Mereka yang bangkit kembali setelah kalah dan terus berusaha akan menang, dan dunia berteriak, "Selamat, aku tahu kau mampu melakukannya." Pemandu tak terlihat ini tidak pernah membiarkan siapa saja menikmati prestasi hebat tanpa lulus ujian kegigihan. Mereka yang tidak mampu mengikutinya tidak akan naik kelas. Mereka yang mampu melewatinya akan mendapat ganjaran penuh atas kegigihan mereka. Mereka menerima sebagai kompensasi apapun tujuan yang mereka kejar. Bukan itu saja, mereka menerima sesuatu yang jauh lebih penting dibanding kompensasi materi. Pengetahuan bahwa setiap kegagalan membawa benih manfaat. Ada pengecualian terhadap aturan ini. Hanya sedikit orang yang tahu dari pengalaman betapa pentingnya kegigihan. Mereka adalah orang yang tidak menerima kekalahan sebagai sesuatu yang lain kecuali yang bersifat sementara. Mereka adalah orang-orang yang hasratnya diterapkan dengan penuh kegigihan, sehingga kekalahan pada akhirnya diubah menjadi kemenangan. Kita sebagai pengamat kehidupan melihat betapa luar biasa banyak orang yang jatuh dalam kekalahan dan tidak pernah bangun kembali. Kita hanya menyaksikan sedikit yang mengambil hukuman kekalahan sebagai cambuk untuk berusaha lebih keras.
Orang-orang ini untungnya tidak pernah belajar menerima kemunduran dalam kehidupan. Akan tetapi tidak akan tetapi apa yang tidak kita lihat, apa yang sebagian besar dari kita tidak pernah duga ada, adalah kekuatan tersembunyi tetapi luar biasa yang akan menolong mereka yang sedang berjuang di tengah kondisi yang menjatuhkan semangat. Mari kita sebut kekuatan ini kegigihan. Biarkan saja begitu. Satu hal yang kita semua tahu, kita tidak punya kegigihan. Seseorang tidak akan meraih kesuksesan berarti di bidang apapun. Satu hal yang kita semua tahu, jika tidak punya kegigihan, seseorang tidak akan meraih kesuksesan berarti di bidang apapun. Contoh hebat kekuatan kegigihan adalah bisnis pertunjukan. Dari seluruh dunia, orang datang ke Hollywood mencari ketenaran, kekayaan, kekuasaan, cinta, atau apa saja yang orang anggap sebagai kesuksesan. Sesekali ada yang tidak membutuhkan waktu lama untuk memperoleh hal tersebut, dan dunia mendengar orang itu telah menaklukkan Hollywood. Akan tetapi, Hollywood tidak mudah maupun cepat ditaklukkan. Hollywood mengakui bakat dan kejeniusan dan menggantinya dengan uang, hanya setelah seseorang menolak menyerah. Rahasianya selalu melekat tak terpisahkan dari satu kata, kegigihan. Bruce Lee, aktor yang membuat Amerika menyadari seni bela diri Asia, mungkin sudah lama terlupakan jika bukan karena kegigihannya dalam meraih kebintangannya dalam dunia film. Lee datang ke Amerika Serikat dari Cina tanpa apapun kecuali sebuah mimpi dan kemauan bekerja keras. Semasa muda, ia mempelajari dan menguasai kungfu, dan kemudian menjadi guru seni bela diri, dan kemudian menjadi guru seni bela diri ini. Akan tetapi, cita-cita sejatinya adalah menjadi aktor. Ia pernah memperoleh beberapa peran kecil pada sejumlah film dan acara TV. Tetapi ia merasa bahwa terobosan hebatnya datang ketika ia mengetahui seorang produser film seri televisi berjudul Kung Fu sedang mencari seorang aktor yang mengetahui seni bela diri untuk menjadi pemeran utama acara ini. Tes layarnya berhasil dan ia sangat mengharapkan diberi peran tersebut. Tetapi ia kecewa sekali karena aktor lain, David Carradine, yang dipilih. Karena demikian kecewa, ia siap melepaskan impiannya berakting dan kembali mengajar. Setelah anggota komunitas Asia mendengar hal ini, ia segera dibanjiri surat yang memintanya agar tidak menyerah. Segera saja, hal ini menjadi buah bibir di kalangan penggemar film dan semua suku bangsa, dan Lee memutuskan untuk tetap mengejar karirnya di bidang film. Ia tidak pernah menyerah. Ia menerima sejumlah peran pada sejumlah film, dan reputasinya sebagai seorang aktor dan jago seni bela diri membuat namanya terkenal di seluruh dunia dan membawa pelajaran seni bela diri yang dulu hanya dikenal negara Asia menjadi sesuatu yang dihormati di seluruh dunia. Meski ia meninggal pada usia 32 tahun karena pendarahan otak, ketenarannya terus hidup. Bruce Lee tidak hanya masih dikenal dan dikagumi para penggemar, yang sebagian besar bahkan belum lahir ketika ia membuat film-film tersebut. Serial TV dan film-film pertamanya telah dijadikan video dan masih sangat digemari di seluruh dunia. Kegigihan adalah sebuah kondisi pikiran, jadi dapat dibiasakan. Seperti semua kondisi pikiran lainnya, kegigihan dilandasi oleh tujuan-tujuan yang mantap. Di antaranya, 1. Kemantapan tujuan.
Mengetahui apa yang seseorang inginkan adalah langkah pertama dan mungkin yang paling penting ke arah pengembangan kegigihan. Sebuah motif yang kuat akan memaksa orang mengatasi berbagai kesulitan. 2. Hasrat. Lebih mudah memperoleh dan mempertahankan kegigihan dalam mengejar objek hasrat yang kuat. 3. Kemandirian. Keyakinan pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan sebuah rencana mendorong orang tersebut mengikuti rencana tadi dengan kegigihan. Kemandirian dapat dikembangkan lewat prinsip-prinsip yang diuraikan pada bab 4 tentang autosugesti. 4. Kemantapan rencana-rencana. Rencana yang terorganisir, meski lemah dan tidak praktis, mendorong kegigihan. 5. Pengetahuan yang akurat. Tahu bahwa rencana seseorang penting atas dasar pengalaman atau pengamatan, mendorong kegigihan. Menebak bukannya mengetahui, menghancurkan kegigihan. 6. Kerjasama. Simpati, pengertian, dan kerjasama yang harmonis dengan orang lain cenderung membantu mengembangkan kegigihan. 7. Daya kemauan. Kebiasaan mengonsentrasikan pikiran seseorang pada pengembangan rencana meraih sebuah tujuan yang mantap mendorong kegigihan. 8. Kebiasaan. Kegigihan adalah hasil langsung kebiasaan. Pikiran menyerap dan menjadi bagian pengalaman sehari-hari yang diperolehnya. Ketakutan, musuh terburuk, dapat disembuhkan secara efektif dengan mengulang-ulang tindakan berani. Orang yang pernah terlibat langsung dalam peperangan tahu hal ini. Sebelum meninggalkan pembahasan tentang kegigihan, periksa kembali diri Anda dan tentukan dalam hal apa saja jika ada Anda tidak punya kualitas penting ini. Anda tidak punya kualitas penting ini. Ukur diri Anda dengan berani, poin demi poin, dan berapa dari kedelapan faktor kegigihan tersebut yang tidak Anda miliki. Analisis ini dapat mengarah ke temuan-temuan yang akan membantu Anda menguasai diri. Lanjut, gejala-gejala tidak adanya kegigihan. Di sini, Anda akan menemukan musuh-musuh sejati yang berdiri di antara Anda dan prestasi yang membanggakan. Di sini, Anda tidak hanya akan menemukan gejala-gejala lemah kegigihan, tetapi juga sebab-sebab kekurangan ini yang dalam berakar pada pikiran bawah sadar. Pelajari daftar ini dengan saksama dan hadapi dengan jantan jika Anda benar-benar ingin tahu siapa Anda sebenarnya dan apa saja yang dapat Anda lakukan. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus dikalahkan oleh semua yang ingin mengumpulkan kekayaan. 1. Gagal mengenali dan membatasi dengan jelas apa yang seseorang inginkan. 2. Kebiasaan menunda-nunda dengan atau tanpa sebab, biasanya disertai berbagai alibi dan alasan. 3. Tidak ada minat memperoleh pengetahuan spesialis. 4. Tidak mengambil keputusan. Kebiasaan melempar tanggung jawab dalam semua kesempatan. Bukan menghadapi masalah dengan jantan. Biasanya juga disertai alibi-alibi. 5. Kebiasaan mengandalkan alibi bukannya menyusun rencana-rencana mantap untuk memecahkan masalah. 6. Berpuas diri. Hampir tidak ada obat untuk penyakit ini dan tidak ada harapan bagi penderitanya. 7. Ogah-ogahan. Biasanya tercermin pada kesiapan seseorang untuk berkompromi setiap saat, bukannya menghadapi tantangan dan mengatasinya. 8. Kebiasaan menyalahkan orang lain untuk kesalahan seseorang dan menerima kondisi yang tidak menguntungkan sebagai tidak dapat dihindari. 9. Lemah hasrat akibat mengabaikan pilihan motif yang mendorong tindakan.
10. Kemauan, bahkan keinginan kuat untuk berhenti begitu melihat tanda pertama kekalahan, berdasarkan 1 dari 6 ketakutan dasar atau lebih. 11. Tidak punya rencana terorganisasi dalam wujud tulisan yang dapat dianalisis. 12. Kebiasaan mengabaikan bergerak berdasarkan ide-ide atau merebut peluang ketika peluang menampakkan diri. 13. Berharap bukannya bertekad. 14. Kebiasaan berkompromi dengan kemiskinan bukannya membidik kekayaan. Tidak ada ambisi untuk menjadi, melakukan, dan memiliki. 15. Mencari semua jalur singkat ke kekayaan, berusaha mendapat tanpa memberikan pengorbanan yang setara. Biasanya tercermin lewat kebiasaan berjudi, berusaha berkorban sekecil-kecilnya. 16. Takut dikritik. Kegagalan menyusun rencana dan melaksanakannya karena apa yang akan dipikirkan, dilakukan, atau dikatakan orang lain. Musuh ini berada di puncak daftar karena musuh ini umumnya ada dalam pikiran bawah sadar seseorang di mana kehadirannya sering tidak disadari. Lihat keenam ketakutan dasar pada bab 15. Mari kita analisis beberapa gejala takut terhadap kritikan ini. Umumnya, orang membiarkan saudara, teman, dan masyarakat luas memengaruhi diri mereka sehingga mereka tidak dapat hidup seperti yang mereka inginkan karena takut dikritik. Banyak orang membuat kesalahan dalam pernikahan, mencoba bertahan dengan hal tersebut, dan menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan dan tidak bahagia, karena mereka takut terhadap kritikan yang menyertai jika mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Siapa saja yang telah kalah melewati bentuk ketakutan ini tahu kerusakan tidak dapat diperbaiki, apa yang dapat diakibatkan oleh hancurnya ambisi, kemandirian, dan gairah berprestasi. Ulang, siapa saja yang telah kalah melawan bentuk ketakutan ini tahu kerusakan tidak dapat diperbaiki, apa yang dapat diakibatkan oleh hancurnya ambisi, kemandirian, dan gairah berprestasi. Jutaan orang tidak mau mengikuti pendidikan yang agak terlambat, sekeluar mereka dari sekolah karena takut dikritik. Tak terhitung perempuan dan laki-laki, tua dan muda, yang membiarkan kerabat mereka menghancurkan kehidupan mereka atas nama tugas karena takut dikritik. Tugas tidak mewajibkan siapa saja tunduk terhadap penghancuran ambisi pribadi seseorang dan haknya untuk hidup dengan caranya sendiri. Orang menolak mengambil risiko dalam berbisnis karena takut terhadap kritikan yang mengikuti jika mereka gagal. Rasa takut terhadap kritikan ini dalam beberapa kasus jauh lebih kuat daripada hasrat untuk berhasil. Terlalu banyak orang menolak membidik sasaran tinggi bagi diri mereka sendiri, atau bahkan mengabaikan pilihan karir karena takut terhadap kritikan dari kerabat atau teman-teman yang mungkin akan berkata, "Jangan membidik terlalu tinggi, orang akan menganggap kamu gila." Ketika Andrew Carnegie menyarankan agar saya menyisihkan waktu 20 tahun untuk menyusun sebuah filosofi tentang prestasi individu, impuls pikiran pertama saya adalah takut akan apa kata orang. Saran ini menetapkan sebuah sasaran bagi saya, jauh dari apapun yang pernah saya bayangkan. Secepat kilat, pikiran saya mulai menyusun alibi dan alasan-alasan. Semuanya adalah tanda-tanda nyata rasa takut dikritik. Sesuatu dalam diri saya berkata, "Kamu tak akan mampu melakukannya. Pekerjaan ini terlalu besar dan butuh waktu yang sangat lama." Apa kata saudara-saudaramu? Mau makan apa? Belum ada satu orang pun berhasil menyusun sebuah filosofi sukses. Apa yang membuatmu yakin kamu dapat melakukannya? Memangnya siapa kamu? Membidik terlalu muluk. Ingat, dari mana kamu berasal? Tahu apa kamu tentang filosofi? Orang akan menganggapmu gila. Dan memang seperti itulah mengapa sampai sekarang belum ada orang lain yang melakukannya.
Pertanyaan ini dan banyak lagi pertanyaan lainnya berkelebat di kepala saya dan menuntut perhatian. Rasanya seolah seluruh dunia tiba-tiba berpaling kepada saya dengan maksud mengolok-olok saya sehingga saya membuang hasrat untuk melaksanakan saran Pak Carnegie. Saya memiliki kesempatan bagus saat itu juga untuk membunuh ambisi ini sebelum hal tersebut menguasai saya. Selanjutnya, setelah menganalisis ribuan orang, saya menemukan bahwa sebagian besar ide mati sebelum lahir dan membutuhkan suntikan napas kehidupan lewat rencana mantap tindakan segera. Ide perlu dipelihara sejak lahir. Setiap menit ide itu hidup, semakin besar peluangnya untuk selamat. Rasa takut dikritik adalah awal kehancuran dari sebagian besar ide yang tidak pernah mencapai tahap perencanaan dan tindakan. Contoh orang yang menolak menerima kritikan orang lain dan bertahan mengejar impian-impiannya adalah Fred Smith, yang keberhasilannya menciptakan dan mengembangkan Federal Express sudah dibahas pada bab sebelumnya. Banyak orang percaya pada keberhasilan materi adalah hasil sebuah nasib baik. Keyakinan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi mereka yang hanya mengandalkan kemujuran hampir selalu mengalami kekecewaan karena mereka melewatkan sebuah faktor penting lain yang harus ada sebelum seseorang dapat yakin berhasil. Inilah pengetahuan yang dapat membantu menata nasib baik. Mari kita lihat Tom Monaghan yang mendirikan dan mengembangkan Domino's Pizza dari sebuah warung pizza kecil menjadi sebuah jaringan ribuan gerai hantaran rumah dalam waktu kira-kira 30 tahun. Pada tahun 1989, ia memutuskan menjual perusahaannya yang sangat berhasil tersebut untuk berkonsentrasi pada karya filantropis. Akan tetapi, rencananya tidak bekerja. Setelah 2,5 tahun, perusahaan yang membeli jaringan tersebut hampir mengalami kebangkrutan sehingga Monaghan kembali. Pada awalnya, perlu kerja keras dan kegigihan untuk membangun kembali dan kemudian memperluas bisnis ini. Monaghan sudah mempunyai ketetapan hati sejak muda. Ia telah berhasil mengatasi masa kanak-kanak yang menderita, penuh kemiskinan, dan penyiksaan sebelum menjadi seorang pebisnis besar. Sekarang sekali lagi, ia memobilisir semua usahanya untuk tidak hanya mengembalikan domino ke masa kejayanya tetapi juga memperluasnya sampai 6.000 gerai. 1.100 diantaranya ada di negara lain di luar Amerika Serikat. Setelah jaringan ini kembali kokoh berdiri, Monaghan menghadapi sebuah masalah baru dan serius. Domino dikenal karena berani menjamin kecepatan pengiriman. Mereka menjamin pelanggan akan mendapatkan pizza mereka dalam 30 menit. Jaminan ini menghasilkan sejumlah tuntutan hukum dari orang-orang yang mengaku mengalami cedera dari kecelakaan yang diakibatkan tukang antar domino yang melaju cepat karena mengejar tenggat 30 menit. Keluarga seorang perempuan yang diduga terbunuh oleh seorang sopir domino di India memenangkan kompensasi senilai 3 juta US dollar. 3 juta US dollar. Pukulan terakhir datang dari seorang perempuan lain yang memenangkan ganti rugi sebesar 78 juta US dollar. Sejak saat itu, Domino membuang jaminan 30 menit tersebut. Meski mengalami bencana keuangan, Monaghan menolak menyerah. Ia menanam lebih banyak lagi uang, waktu, dan energi bagi perusahaan tersebut dan membawanya kembali bangkit. Dengan kegigihan dan perilaku positif, ia terus maju dan menginspirasi timnya dengan semangat juara yang telah berhasil menjadikan Domino nomor 1 di bidangnya. Kaji 100 orang pertama yang Anda temui.
Tanyakan pada mereka apa yang paling mereka inginkan dalam kehidupan, dan 98 di antara mereka tidak akan dapat menjawabnya. Jika Anda paksa mereka menjawab, sebagian akan berkata jaminan, sebagian lagi uang, sebagian lainnya kebahagiaan, yang lain akan mengatakan ketenaran dan kekuasaan, dan sebagian lagi akan mengatakan pengakuan sosial, kenyamanan hidup, kemampuan bernyanyi, menari, atau menulis. Tapi tak seorang pun dari mereka akan mampu mendefinisikan istilah-istilah tersebut ataupun memberikan sedikit indikasi tentang rencana yang akan mereka gunakan untuk mencapai keinginan-keinginan yang diutarakan dengan tidak jelas ini. Kekayaan tidak merespons keinginan. Kekayaan hanya merespons rencana-rencana pasti yang didukung oleh hasrat yang pasti lewat kegigihan yang terus-menerus. Cara mengembangkan kegigihan. Ada beberapa langkah sederhana untuk mengembangkan kebiasaan gigih. Tidak perlu kecerdasan luar biasa. Pendidikan tinggi hanya perlu sedikit usaha. Langkah-langkah penting tersebut adalah: 1. Sebuah tujuan mantap yang didukung oleh hasrat membara untuk mewujudkannya. 2. Sebuah rencana mantap yang diungkapkan lewat tindakan terus-menerus. 3. Pikiran yang tertutup bagi semua pengaruh negatif dan mematahkan semangat, termasuk pendapat negatif dari kerabat, teman, dan kenalan. 4. Persekutuan yang akrab dengan satu atau beberapa orang yang akan mendorong seseorang melaksanakan rencana dan tujuan. Keempat langkah ini sangat esensial bagi keberhasilan dalam semua bidang kehidupan. Tujuan umum ke-13 asas dalam filosofi ini adalah membantu orang menjadikan keempat langkah ini kebiasaan. Inilah langkah-langkah yang dapat Anda gunakan untuk mengendalikan takdir ekonomi Anda. Inilah langkah-langkah menuju kemerdekaan dan kemandirian pikiran. Inilah langkah-langkah menuju kekayaan dalam jumlah kecil maupun besar. Inilah langkah-langkah menuju kekuasaan, ketenaran, dan pengakuan dunia. Inilah langkah-langkah yang menjamin datangnya nasib baik. Inilah langkah-langkah yang mengubah impian menjadi kenyataan. Inilah juga langkah-langkah menuju pengendalian rasa takut, rasa putus asa, dan ketidaktahuan. Ada ganjaran luar biasa bagi semua yang berhasil menguasai keempat langkah ini. Ganjaran itu adalah hak istimewa bagi seseorang untuk menuliskan ceknya sendiri dan memaksa kehidupan membayar berapapun harga yang diminta. Kekuatan mistis apa yang memberi orang gigih kemampuan untuk menguasai kesulitan? Apakah kualitas kegigihan mengatur dalam benak seseorang sebentuk aktivitas spiritual, mental, atau kimiawi yang memberi orang tersebut akses ke kekuatan supernatural? Apakah kecerdasan tanpa batas mengiringi orang yang terus berjuang meski kalah dalam pertempuran dengan seisi dunia melawannya? Pertanyaan seperti ini dan banyak lagi pertanyaan lainnya muncul di kepala saya ketika saya mengamati orang-orang seperti Henry Ford yang memulai segala sesuatu dari nol dan membangun kekaisaran industri yang luar biasa besar tanpa bekal apapun pada awalnya kecuali kegigihan. Atau Thomas A. Edison yang hanya mengecap pendidikan kurang dari 3 tahun menjadi penemu terkemuka di dunia dan mengubah kegigihan menjadi sebuah mesin berbicara, mesin film, dan lampu pijar, selain ratusan temuan berguna lainnya. Saya memperoleh hak istimewa menganalisis Pak Edison dan Pak Ford tahun demi tahun, selama bertahun-tahun, dan oleh karena itu kesempatan mempelajari mereka dari dekat, jadi saya benar-benar jujur ketika mengatakan saya tidak menemukan kualitas apapun kecuali kegigihan.
pada kedua orang tersebut yang menjadi sumber utama prestasi luar biasa mereka. Ketika seseorang melakukan sebuah studi yang adil terhadap orang-orang yang berhasil, orang tersebut akan sampai pada sebuah kesimpulan tak terbantahkan bahwa kegigihan, konsentrasi usaha, dan kepastian tujuan adalah sumber utama prestasi mereka. Contoh lain tentang ketetapan hati dan kegigihan adalah Howard Schultz, sang pendiri Starbucks. Diperlukan seseorang dengan sebuah visi, kemauan keras, dan keyakinan diri yang kokoh agar sebuah konsep baru dapat berhasil. Schultz dipekerjakan untuk mengelola penjualan dan pemasaran eceran oleh seorang distributor kopi kecil yang memiliki sejumlah gerai eceran di Seattle. Umurnya 29 tahun, baru menikah. Ia dan istrinya meninggalkan rumah mereka di New York City untuk menerima pekerjaan baru tersebut. Kira-kira setahun kemudian, Schultz pergi ke Italia untuk membeli kopi. Selama berkeliling Milan, ia mengamati betapa pentingnya kopi dalam budaya Italia. Umumnya, hari kerja diawali dengan secangkir kopi kental di kedai kopi. Setelah bekerja, teman dan kolega sekali lagi bertemu di kedai kopi untuk bersantai sejenak sebelum pulang ke rumah. Kedai kopi adalah pusat kehidupan sosial orang Italia. School membayangkan hal ini dibawa ke Amerika. Hal itu belum pernah dilakukan. Akan tetapi, ia merasa ini mungkin berhasil berkat tingginya kualitas kopi Starbucks. Ide ini menjadi obsesi Schultz. Ia berketetapan hati membuka jaringan kafe berbasis kedai kopi Italia, tetapi pemilik Starbucks enggan. Mereka menjual kopi dalam partai besar. Restoran yang mereka kelola hanyalah sebagian kecil dari operasi mereka. Untuk mewujudkan mimpinya, Schultz berhenti dari Starbucks dan mendirikan sebuah perusahaan baru. Tahun 1986, Schultz membuka kedai kopi pertamanya di Seattle. Sukses besar. Schultz segera membuka sebuah kedai kopi lagi di Seattle dan kedai ketiga di Vancouver. Tahun berikutnya, ia membeli Starbucks dan mempertahankan namanya sebagai nama perusahaan. Schultz yakin kualitas Starbucks kelak akan mengubah cara orang Amerika menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Jika tebakan Schultz benar, secangkir Starbucks akan menjadi salah satu elemen pokok budaya Amerika. Konsepnya terbayar. Penjualan Starbucks meningkat 9 kali lipat setiap tahun sejak 1988. Schultz membayangkan ratusan kedai kopi Starbucks di seluruh Amerika. Para pengusaha toko akan mampir dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja untuk bersantai. Pembelanja akan berhenti dan membeli minuman untuk dibawa. Muda-mudi akan menemui kencan mereka sambil minum kopi. Bukannya koktail. Keluarga akan datang mencari kudapan sebelum atau setelah menonton film. Starbucks merugi selama 3 tahun berturut-turut, lebih dari 1 juta US dollar pada tahun 1989 saja. Tetapi Schultz tidak menyerah. Ia sangat yakin bahwa inilah cara membangun sebuah perusahaan dan bahwa semua kerugian tersebut akan segera berubah menjadi laba. Setelah kedai-kedai di Seattle mendatangkan untung, Starbucks secara perlahan merambah kota-kota lain, Vancouver, Portland, Los Angeles, Denver, Chicago, dan kemudian ke kota-kota di bagian timur dan luar negeri. Starbucks telah menjadi sebuah nama terkenal di seluruh dunia dan contoh terobosan pemasaran ala Amerika. Starbucks juga telah membuat Howard Schultz salah satu orang paling kaya sedunia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 9. Nanti kita ketemu lagi di bab 10. Kekuatan mastermind, daya dorong langkah ke-9 menjadi kaya.
Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe channel ini. Mungkin buat teman-teman hanya mengklik tombol, tetapi buat kami yang membuat video ini sangat berharga. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga yang dibacakan menghibur dan menjadi manfaat. Sampai jumpa di bab 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.